Aku dipaksa menikahi pria buta untuk melunasi utang ibuku. Namun, tak disangka, saat malam pertama, hal mengejutkan terjadi. Laras duduk di kursi plastik tua di ruang tamu rumahnya, memandang kosong pada secangkir teh yang sudah dingin. Ia mendengar suara langkah kaki pelan dari arah dapur. Ibunya Bu Rini masuk dengan wajah pucat dan mata merah bengkak, jejak tangis. Semalam suntuk masih terlihat jelas di sana. "Bu," panggil Laras pelan, suaranya tersendat. "Apa benar tidak ada jalan lain?" Bu Rini menghela napas panjang sebelum menjawab. "Kita sudah tidak punya apa-apa lagi, Nak. Rumah ini, tabunganmu, semua sudah habis untuk bayar cicilan hutang. Tapi, tetap saja tidak cukup." Ia menunduk, tak sanggup menatap mata putrinya. Mereka memberikan satu solusi terakhir. Laras meremas, cangkir tehnya hingga buku-buku jarinya memutih. Solusi itu sudah ia dengar sebelumnya melalui bisikan burung-burung kabar di desa kecil mereka. Namun, mendengarnya langsung dari ibunya membuat segalanya terasa lebih nyata, lebih berat. "Mereka ingin aku menikah dengan Arka," ucap Laras datar, seperti mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa kalimat itu tidak sesakit yang terdengar. Bu Rini mengangguk pelan, air mata mulai menggenang di sudut matanya. "Dia bersedia membayar seluruh hutang kita. Semua akan selesai, Nak. Kau hanya perlu bertahan selama beberapa bulan. Setelah itu, kalian bisa bercerai jika memang tidak cocok." Laras tertawa kecil, getir. "Bertahan? Dengan seorang pria buta yang bahkan belum pernah aku temui? Apakah ibu tahu bagaimana rasanya hidup seperti ini? Menyerahkan masa depanku hanya karena sebuah hutang?" Bu Rini terdiam. Ia tahu putrinya memiliki mimpi besar. Mimpi untuk keluar dari desa kecil ini, bekerja di kota besar, dan menjalani hidup mandiri tanpa beban apapun. Tapi sekarang, semua itu tampak seperti ilusi yang semakin menjauh. "Maafkan Ibu." Hanya itu yang bisa ia katakan sebelum akhirnya menangis dalam diam. 2 hari kemudian, Laras bertemu dengan Arka untuk pertama kalinya. Rumah makan sederhana di pinggir kota menjadi tempat pertemuan mereka. Laras duduk tegang di meja dekat jendela, memperhatikan pintu masuk dengan hati-hati. Ketika Arka masuk, dia tidak langsung menyadari bahwa pria itu adalah calon suaminya. Pria itu berjalan dengan tongkat putih di tangannya. Langkahnya mantap, namun perlahan, seperti seseorang yang sudah terbiasa dengan kondisinya. Arka duduk di hadapan Laras, lalu tersenyum tipis. Senyumnya hangat, meski matanya tertutup oleh kacamata hitam. "Kau pasti Laras," katanya dengan suara rendah, tenang, namun terdengar begitu penuh otoritas. Laras mengangguk, lalu menyadari bahwa Arka tidak bisa melihatnya. "Ya, saya Laras. Aku senang akhirnya bisa bertemu denganmu," lanjut Arka. "Kurasa kita berdua sama-sama dipaksa untuk melakukan ini, tapi aku harap kita bisa saling memahami." Laras menggigit bibirnya, mencoba menahan emosi yang bergejolak di dalam dirinya. Bagaimana mungkin pria ini, yang bahkan tidak bisa melihat wajahnya, bisa begitu tenang saat membicarakan pernikahan yang sama sekali tidak didasari cinta? "Kenapa? Kau mau melakukan ini?" tanya Laras akhirnya. Nadanya sedikit tajam. "Apa kau pikir menikahi wanita asing hanya untuk membantu keluarganya adalah hal yang normal?" Arka diam sejenak, lalu menghela napas. "Ada alasan-alasan pribadi yang tidak bisa aku ungkapkan sekarang. Tapi percayalah, aku tidak berniat menyakitimu. Aku hanya ingin membantu." Jawaban itu tidak cukup bagi Laras. Dia merasa ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang membuat pria ini terlalu yakin, meskipun dia buta. Namun, apa pilihan lain yang dimilikinya? Malam itu, Laras pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Dia menghabiskan waktu berjam-jam di kamarnya, memandangi foto-foto lamanya bersama teman-teman saat kuliah. Mimpinya untuk melanjutkan pendidikan di kota besar kini terasa semakin mustahil. Semua rencananya hancur karena utang yang bahkan bukan kesalahannya. "Kenapa harus aku?" gumamnya lirih, air mata mulai mengalir di pipinya. Bu Rini mengetuk pintu kamarnya pelan. "Nak, besok kita harus ke kantor catatan sipil. Arka sudah menyiapkan semuanya." Laras menatap ibunya dengan tatapan kosong.
Baik, Bu. Aku akan melakukannya. Tapi aku tidak janji akan bahagia. Esoknya, pernikahan sederhana digelar di balai desa. Tidak ada gaun pengantin mewah, tidak ada kerabat jauh yang hadir. Hanya beberapa orang tua dari desa dan seorang penghulu yang membacakan ikrar pernikahan. Laras berdiri di samping Arka, mengenakan kebaya pinjaman milik tetangga. Matanya berkaca-kaca, tapi ia berusaha tegar. Saat ijab kabul selesai, Arka meraih tangan Laras dengan lembut. "Terima kasih," katanya pelan, hampir seperti bisikan. "Aku berjanji tidak akan membuatmu menyesal." Laras hanya mengangguk, hatinya masih penuh dengan rasa marah, kecewa, dan ketakutan. Ia tidak tahu apa yang menanti di malam pertama mereka, tapi satu hal yang ia yakini, pernikahan ini bukanlah awal dari kebahagiaan, melainkan awal dari perjuangan panjang yang penuh teka-teki. Langit malam di desa itu tampak begitu sunyi, hanya suara jangkrik dan angin yang berbisik lembut di antara dedaunan. Laras duduk di tepi ranjang dengan tangan gemetar, menatap pintu kamar pengantin yang tertutup rapat. Hatinya dipenuhi oleh kecemasan dan rasa penasaran yang sulit dibendung. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi malam ini, tapi satu hal yang ia yakini, pria di balik pintu itu menyimpan rahasia. Pintu terbuka perlahan, dan Arka masuk dengan langkah hati-hati. Ia meletakkan tongkatnya di samping meja, lalu duduk di kursi dekat jendela. Ruangan itu hanya diterangi cahaya lampu redup, menciptakan bayang-bayang yang membuat suasana semakin mencekam. "Kau belum tidur?" tanya Arka pelan. Suaranya terdengar tenang seperti biasa. Laras menggeleng, meskipun ia tahu Arka tidak bisa melihatnya. Aku tidak bisa tidur," jawabnya ragu-ragu. "Ada sesuatu yang ingin kutanyakan." Arka diam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Tentang apa?" Laras menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. "Kenapa kau benar-benar mau menikah denganku? Apakah ini hanya soal membantu keluargaku, atau ada alasan lain?" Arka menghela napas panjang. Ia tampak ragu sejenak, sebelum akhirnya bangkit dari kursi dan berjalan mendekati Laras. Langkahnya begitu mantap, tanpa sedikit pun keraguan. Laras memperhatikan gerakannya dengan seksama, dan tiba-tiba sebuah firasat aneh merayap di benaknya. "Kau tahu," kata Arka pelan, suaranya lebih rendah dari biasanya. "Ada hal-hal yang tidak bisa kuceritakan padamu saat itu. Tapi malam ini, aku ingin jujur." Laras menegakkan tubuhnya, matanya membelalak ketika Arka tiba-tiba melepas kacamata hitamnya. Mata pria itu, yang seharusnya kosong, ternyata memancarkan kilauan yang tajam, penuh kesadaran. Jantung Laras serasa berhenti berdetak. Apa? Ini?" bisik Laras, suaranya bergetar. Kau bisa melihat?" Arka mengangguk pelan, wajahnya tetap tenang meski ada raut bersalah di sana. "Ya, aku bisa melihat. Aku hanya berpura-pura buta selama ini." Laras merasa darahnya mendidih. Semua teka-teki, semua kecurigaan yang ia rasakan selama ini tiba-tiba terjawab. Namun, bukannya lega, ia malah merasa dikhianati. "Jadi, semua ini hanya sandiwara? Kau mempermainkanku? Apa maksudmu dengan ini?" Arka mendekat, tangannya terulur seolah ingin menyentuh bahu Laras, namun ia menahan diri. "Dengarkan aku dulu, Laras. Aku tidak bermaksud mempermainkanmu. Aku hanya ingin melindungi diriku sendiri." "Lindungi dari apa?" bentak Laras, air mata mulai menggenang di sudut matanya. "Apa hubungannya dengan pernikahan ini? Dengan ibuku? Dengan hutang kami?" Arka duduk di tepi ranjang, wajahnya terlihat lebih gelap di bawah cahaya lampu redup. "Beberapa tahun lalu, aku menjadi target kelompok mafia bisnis yang ingin mengambil alih perusahaanku. Mereka berusaha menjatuhkanku dengan segala cara, bahkan hingga mengancam nyawaku. Untuk melindungi diri, aku memutuskan berpura-pura buta. Aku pikir, jika mereka mengira aku lemah, mereka akan meremehkanku dan memberiku waktu untuk membangun strategi baru." Laras terdiam, mencoba mencerna setiap kata yang diucapkan Arka. Meskipun logis, ia masih merasa marah dan terhianati. "Lalu kenapa aku?
Kenapa kau memilihku untuk dinikahi? Arka menunduk. Suaranya terdengar lebih lembut. Aku tahu tentang situasi keluargamu, hutang ibumu, tekanan rentenir. Aku ingin membantumu. Tapi aku juga punya alasan pribadi. Kelompok mafia itu menggunakan rentenir sebagai salah satu alat mereka untuk mencari korban. Aku menduga bahwa mereka berencana menjebakmu untuk mendapatkan akses ke aset-asetku. Saat aku mendengar tentang kondisi keluargamu, aku memutuskan untuk mengambil alih situasi ini sebelum terlambat. Laras menatap Arka dengan tatapan campur aduk, marah, bingung, namun juga penasaran. Jadi, pernikahan ini adalah bagian dari rencanamu untuk melawan mereka? Arka mengangguk pelan. Ya, tapi aku juga tidak ingin menyakitimu. Aku berharap kita bisa saling memahami dan bekerja sama. Aku tahu ini sulit, tapi aku membutuhkan bantuanmu. Laras meremas ujung selimutnya, pikirannya berkecamuk. Di satu sisi, ia merasa bodoh karena telah dimanfaatkan. Di sisi lain, ia tidak bisa menyangkal bahwa ada sesuatu yang menarik dari sosok Arka, kecerdasannya, ketenangannya, dan tekadnya untuk melawan musuh-musuhnya. Baiklah, kata Laras akhirnya, suaranya terdengar lebih mantap. Aku akan membantumu. Tapi kau harus berjanji satu hal. Apa itu? Tanya Arka. Matanya memandang Laras dengan intens. Kau tidak boleh menyembunyikan apapun dariku lagi. Aku ingin tahu segalanya, rencanamu, bahayanya, semuanya. Aku tidak ingin merasa dikhianati lagi. Arka tersenyum tipis, lalu mengangguk. Aku janji. Esok paginya, Laras bangun dengan perasaan yang lebih ringan, meskipun masih ada rasa was-was di hatinya. Ia memandang Arka yang sedang duduk di ruang tamu, membaca koran dengan ekspresi serius. Pria itu tampak begitu berbeda dari gambaran yang ia bayangkan sebelumnya. Tidak lagi lemah, melainkan kuat dan penuh determinasi. Bu Rini masuk ke ruangan dengan senyum gugup. Nak, bagaimana malam pertamamu? Laras menatap ibunya sejenak, lalu tersenyum kecil. Sudah baik, Bu. Ada banyak hal yang harus kita bicarakan nanti. Bu Rini tampak lega, meskipun ia tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Laras memutuskan untuk tidak memberitahunya tentang rahasia Arka. Setidaknya untuk saat ini. Malam itu menjadi awal dari perjalanan baru bagi Laras dan Arka. Mereka tidak hanya terikat oleh pernikahan, tetapi juga oleh misi besar yang harus mereka jalani bersama. Sementara itu, bayang-bayang ancaman dari kelompok mafia semakin dekat, dan Laras mulai menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu, matahari bersinar terik di atas desa kecil yang biasanya tenang. Laras duduk di meja makan, memandangi secangkir kopi yang sudah dingin. Pikirannya dipenuhi oleh percakapan malam sebelumnya dengan Arka. Pria itu, yang awalnya tampak lemah dan tak berdaya, ternyata memiliki rahasia besar yang mengguncang dunianya. Arka masuk ke ruangan dengan langkah mantap, membawa map tebal yang penuh dengan dokumen. Ia menaruhnya di meja, lalu duduk di hadapan Laras. Kita perlu membahas rencana kita, katanya pelan, nada suaranya tegas namun tetap lembut. Laras menatapnya dengan rasa penasaran bercampur waspada. Apa isi dokumen-dokumen itu? Ini adalah informasi tentang kelompok mafia yang ingin menjatuhkanku, jawab Arka. Mereka menggunakan rentenir sebagai salah satu alat untuk mencari korban. Aku yakin mereka juga ada di balik hutang ibumu. Laras merasa darahnya berdesir. Jadi, ini bukan kebetulan? Hutang ibuku, semuanya direncanakan? Arka mengangguk pelan. Ya, mereka mencoba menjebakmu agar bisa mendekati aset-asetku melalui pernikahan ini. Tapi aku sudah beberapa langkah lebih cepat dari mereka. Laras menunduk. Tangannya gemetar saat ia menyentuh cangkir kopinya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus memancing mereka keluar, kata Arka. Matanya memancarkan kilatan tekad. Aku sudah menyiapkan strategi. Kau hanya perlu mempercayaiku. Beberapa hari kemudian, Laras mulai menyelidiki lebih dalam tentang rentenir yang memberikan ultimatum kepada ibunya. Ia mengunjungi pasar tradisional tempat Bu Rini sering berbelanja,
mencoba mengumpulkan informasi dari para pedagang. Salah satu penjual sayur tua, Mbah Siti, memberikan petunjuk penting. Rentenir itu tidak sendirian, Nak. Dia punya hubungan dengan orang-orang besar di kota. Ada kabar bahwa dia bekerja untuk bos mafia yang sangat berbahaya. Laras merasa ngeri mendengarnya. Ia mulai menyadari bahwa masalah ini jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Ketika ia pulang ke rumah, ia menemukan Arka sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Ekspresinya tegang dan ia tampak sangat serius. "Siapa itu?" tanya Laras. Setelah Arka menutup telepon. "Seseorang dari timku," jawab Arka. Dia baru saja menemukan sesuatu yang penting. Rentenir itu ternyata memiliki hubungan dekat dengan sepupumu, Adit. Laras terperanjat. "Adit? Sepupuku? Kenapa dia terlibat?" Arka menghela napas panjang. "Sepertinya dia bekerja sama dengan rentenir untuk menjebakmu. Mereka berencana menggunakanmu sebagai pintu masuk untuk mendapatkan akses ke aset-asetku." Laras merasa dunianya runtuh. Adit adalah sepupunya yang selama ini ia anggap sebagai teman dekat. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan hal seperti ini? Malam itu, Laras memutuskan untuk menghadapi Adit secara langsung. Ia pergi ke rumah Adit tanpa memberitahu Arka. Saat Adit membuka pintu, wajahnya tampak pucat ketika melihat Laras berdiri di sana dengan tatapan tajam. "Laras? Ada apa?" tanya Adit, suaranya terdengar gugup. "Aku tahu semuanya, Adit," kata Laras dingin. "Kau bekerja sama dengan rentenir itu untuk menjebakku. Apa maksudmu dengan ini?" Adit tertawa kecil, tapi tawanya terdengar getir. "Aku tidak punya pilihan, Laras. Mereka mengancamku. Kalau aku tidak membantu, mereka akan melukai ibuku." Laras merasa marah dan kecewa. "Jadi, kau rela mengorbankan keluargamu sendiri demi menyelamatkan dirimu?" Adit menunduk. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. "Aku minta maaf, Laras. Aku tidak tahu harus berbuat apa." Laras menatap Adit dengan tatapan kosong. Ia tahu bahwa sepupunya itu juga menjadi korban dari kejamnya kelompok mafia. Namun, pengkhianatan ini tetap meninggalkan luka yang mendalam. Keesokan harinya, Laras dan Arka bertemu untuk merencanakan langkah selanjutnya. "Aku tahu kau tidak suka melibatkan keluargamu, tapi Adit bisa menjadi alat yang baik untuk memancing mereka keluar," kata Arka. Laras mengangguk pelan, meskipun hatinya masih terasa berat. "Baiklah, tapi kita harus berhati-hati. Mereka sangat berbahaya." Arka meraih tangan Laras, menatapnya dengan intens. "Aku janji akan melindungimu, apapun yang terjadi." Laras menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Ia mulai menyadari bahwa perjuangan ini bukan hanya tentang melunasi hutang atau melawan mafia. Ini juga tentang membangun kepercayaan dengan pria yang awalnya ia anggap sebagai musuh. Saat matahari mulai tenggelam, Laras dan Arka duduk di teras rumah, memandangi langit yang berubah menjadi oranye. Suasana sunyi hanya diisi oleh suara angin yang berbisik lembut. "Aku tidak tahu bagaimana semua ini akan berakhir," kata Laras pelan. Suaranya terdengar rapuh. Arka tersenyum tipis. "Kita akan melewati ini bersama-sama. Percayalah." Laras menatap Arka dengan tatapan yang lebih lembut. Meskipun masa lalu mereka penuh dengan rahasia dan konflik, ia mulai merasakan ikatan yang kuat antara mereka. Mereka bukan lagi dua orang asing yang dipaksa menikah. Mereka adalah dua orang yang berjuang bersama untuk melawan bahaya yang mengancam. Malam semakin larut, dan hawa dingin mulai menyelimuti desa kecil itu. Laras duduk di ruang tamu bersama Arka, memandangi dokumen-dokumen yang tersebar di atas meja. Mereka telah menghabiskan berjam-jam merancang strategi untuk melawan kelompok mafia yang selama ini menjadi bayang-bayang ancaman bagi mereka. Namun, semakin dalam mereka menggali, semakin jelas bahwa ini bukan sekadar permainan sederhana. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. "Kita tidak punya banyak waktu," kata Arka. Dengan suara rendah, matanya menyapu setiap detail rencana yang tertulis di kertas-kertas itu. Mereka sudah curiga. Jika kita terlambat bertindak, mereka akan menyerang lebih dulu.
Laras mengangguk pelan. Tangannya gemetar saat ia memegang secangkir teh hangat. Aku tahu. Tapi bagaimana caranya kita bisa mendekati mereka tanpa menarik? Perhatian? Arka tersenyum tipis, lalu menunjuk salah satu dokumen. Inilah alasan kenapa kita butuh Adit. Dia bisa membantu kita masuk ke dalam lingkaran mereka. Kita hanya perlu membuatnya percaya bahwa dia masih berada di pihak mereka. Pagi berikutnya, Laras bertemu Adit di sebuah kedai kopi di pinggir desa. Adit tampak gelisah, tangannya terus-menerus memainkan cangkir kopinya. Ia menatap Laras dengan mata penuh rasa bersalah. Kenapa kau ingin bertemu lagi? Aku sudah memberitahumu semuanya. Aku butuh bantuanmu, kata Laras datar. Nada suaranya tegas namun tetap tenang. Aku tahu kau terjebak dalam situasi ini. Tapi aku juga butuh kamu untuk membantu kami keluar dari bahaya. Adit menggeleng cepat, wajahnya dipenuhi ketakutan. Aku tidak bisa, Laras. Mereka akan membunuhku jika mereka tahu aku bekerja sama denganmu. Kalau kau tidak membantu, mereka juga akan membunuhmu, balas Laras dingin. Mereka tidak peduli siapa korbannya. Yang mereka inginkan hanyalah uang dan kekuasaan. Jadi pilihannya ada di tanganmu. Mati sebagai pengkhianat atau mati sebagai korban. Adit menunduk, air mata mulai menggenang di sudut matanya. Ia tahu Laras benar, tapi hatinya masih dipenuhi oleh ketakutan. Apa yang harus kulakukan? Bantu kami mendekati mereka, kata Laras pelan. Berikan informasi tentang gerakan mereka. Kita akan menggunakanmu sebagai umpan untuk memancing mereka keluar. Adit menghela napas panjang, lalu mengangguk pelan. Baiklah, tapi aku tidak janji apa-apa. Beberapa hari kemudian, rencana mulai berjalan. Laras dan Arka mengatur pertemuan rahasia dengan tim keamanan yang telah disiapkan oleh Arka. Mereka memasang perangkat penyadap di telepon genggam Adit untuk memantau semua komunikasi antara Adit dan kelompok mafia. Sementara itu, Adit mulai memberikan informasi penting kepada Laras dan Arka tentang lokasi pertemuan rahasia para anggota mafia. Besok malam, mereka akan berkumpul di sebuah gudang tua di pinggir kota, kata Adit dengan suara bergetar saat ia memberikan informasi terbaru kepada Laras. Aku mendengar mereka berencana untuk menyerang kalian minggu depan. Arka menatap Adit dengan tatapan tajam. Apakah mereka mencurigaimu? Adit menggeleng cepat. Belum. Tapi mereka mulai bertanya-tanya kenapa aku belum berhasil mendapatkan akses ke aset-asetmu. Arka tersenyum tipis. Bagus, ini berarti kita masih unggul selangkah. Malam itu, Laras dan Arka menuju gudang tua yang dimaksud Adit. Mereka datang bersama tim keamanan yang sudah dilengkapi dengan senjata dan alat komunikasi. Gudang itu terlihat kosong dari luar. Tapi mereka tahu bahwa di dalamnya terdapat sekelompok orang yang berbahaya. Kita harus hati-hati, bisik Arka saat mereka mendekati pintu masuk. Jangan sampai mereka mengetahui keberadaan kita. Tim keamanan mulai menyusup ke dalam gudang, memastikan setiap sudut aman. Laras dan Arka mengikuti di belakang, hati mereka berdebar-debar tegang. Saat mereka memasuki ruangan utama, mereka menemukan sekelompok pria yang sedang membicarakan rencana penyerangan terhadap Arka. Inilah kesempatan kita, kata salah satu pria itu dengan nada sombong. Setelah kita mengambil alih asetnya, kita bisa membuangnya begitu saja. Sebelum mereka sempat melanjutkan pembicaraan, suara keras dari pintu gudang membuat mereka terkejut. Tim keamanan Arka masuk dengan cepat, mengelilingi para pria itu dengan senjata teracung. Aku sudah menunggu lama untuk momen ini, kata Arka. Dengan suara dingin, langkahnya mantap saat ia berjalan mendekati pemimpin kelompok mafia. Kalian pikir bisa menjatuhkanku dengan mudah? Kalian salah besar. Pemimpin mafia itu tertawa sinis. Kau pikir kau bisa mengalahkan kami sendirian? Kau hanya pria buta yang lemah. Arka tersenyum tipis, lalu melepas kacamata hitamnya. Mata penuh, amarahnya menatap langsung ke arah pria itu. Ternyata kalian yang buta. Kalian tidak pernah menyadari bahwa aku bisa melihat setiap langkah kalian. Para mafia itu terkejut, wajah mereka pucat ketika menyadari bahwa mereka telah tertipu selama ini.
Sebelum mereka bisa bereaksi, polisi yang sudah disiapkan oleh Arka masuk ke dalam gudang dan menangkap mereka semua. Keesokan harinya, suasana di rumah Laras dan Arka terasa lebih ringan. Bu Rini duduk di ruang tamu dengan senyum lega, hutangnya akhirnya lunas sepenuhnya karena Arka membayar sisanya setelah operasi besar-besaran terhadap mafia tersebut berhasil. Laras dan Arka duduk di teras, memandangi matahari pagi yang bersinar cerah. "Kita berhasil," kata Laras pelan, suaranya terdengar lega. Arka mengangguk, lalu meraih tangan Laras. "Ini semua berkat kerja keras kita bersama. Kau luar biasa, Laras." Laras menatap Arka dengan tatapan lembut. Meskipun awalnya mereka dipertemukan oleh kebohongan dan tekanan, kini mereka telah menemukan kepercayaan dan kekuatan di dalam diri masing-masing. "Terima kasih," kata Laras pelan. "Tanpamu, aku tidak akan bisa melewati semua ini." Arka tersenyum, lalu menarik Laras ke dalam pelukan hangat. "Kita masih punya banyak hal yang harus dibangun bersama. Tapi untuk sekarang, mari nikmati kemenangan ini." Pagi itu, matahari bersinar cerah di atas desa kecil yang kini tampak lebih damai. Laras duduk di teras rumahnya, memandangi halaman depan yang mulai dipenuhi oleh bunga-bunga musim semi. Udara segar dan ketenangan yang menyelimuti membuatnya merasa seperti sedang berada di dunia yang sama sekali baru. Namun, perjuangan yang telah ia lalui bersama Arka masih terasa begitu nyata di benaknya. Arka keluar dari pintu utama dengan secangkir teh di tangannya. Ia duduk di samping Laras, senyum tipis terulas di wajahnya. "Bagaimana rasanya sekarang? Semua sudah selesai." Laras menatapnya sejenak, lalu tersenyum lembut. "Aku tidak tahu harus berkata apa. Rasanya seperti mimpi. Setelah semua yang kita alami, aku tidak pernah membayangkan bisa merasa begini tenang." Arka mengangguk pelan. "Kita melewati banyak hal, kebohongan, pengkhianatan, bahkan ancaman. Tapi aku pikir, itulah yang membuat kita lebih kuat." Laras menghela napas panjang. Matanya memandangi cangkir teh di tangannya. "Awalnya aku membencimu, karena kau menyembunyikan rahasia besar dariku. Aku merasa dimanfaatkan. Tapi sekarang, aku menyadari bahwa kau melakukannya bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk melindungi orang-orang yang kau sayangi." Arka meraih tangan Laras, menatapnya dengan intens. "Aku tahu aku salah. Aku seharusnya jujur sejak awal. Tapi aku takut. Takut kehilanganmu sebelum kita sempat saling mengenal." Laras tersenyum, lalu menepuk tangan Arka dengan lembut. "Mungkin awalnya kita dipertemukan oleh kebohongan. Tapi sekarang, aku merasa kita dipersatukan oleh sesuatu yang jauh lebih besar. Kepercayaan, pengorbanan, dan rasa saling memahami." Beberapa minggu kemudian, Laras dan Arka mulai membangun kehidupan baru mereka. Mereka memutuskan untuk pindah ke sebuah kota kecil yang lebih damai, jauh dari desa tempat semua konflik terjadi. Di sana, mereka membuka usaha kecil-kecilan, sebuah toko buku yang juga menjadi tempat kursus untuk anak-anak muda yang ingin belajar tentang bisnis dan manajemen. Arka menggunakan pengetahuannya sebagai pengusaha sukses untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung. Sementara Laras mengelola bagian administrasi dan komunitas. Bu Rini tinggal bersama mereka, membantu menjaga toko saat Laras dan Arka sibuk dengan pekerjaan lain. Walaupun masa lalu mereka penuh dengan trauma, mereka mencoba untuk melihat ke depan dan membangun kebahagiaan bersama. "Kau tahu," kata Bu Rini suatu sore saat mereka duduk bersama di ruang tamu, "aku tidak pernah menyangka bahwa pernikahan ini akan membawa kalian pada kebahagiaan semacam ini." Laras tertawa kecil. "Aku juga tidak, Bu. Awalnya, aku pikir ini adalah akhir dari hidupku. Tapi ternyata, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih baik." Arka tersenyum, lalu menatap Laras dengan tatapan penuh kasih. Kehidupan memang penuh kejutan, kan? Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hati Laras. Adit. Meskipun Adit telah membantu mereka mengalahkan kelompok mafia, Laras masih sulit memaafkannya sepenuhnya. Suatu hari, ia memutuskan untuk mengunjungi Adit di rumahnya. Saat ia tiba, Adit terlihat lebih kurus dan lebih tua dari biasanya. Wajahnya tampak penuh penyesalan.
Laras, kata Adit pelan, suaranya terdengar serak. Apa kabarmu? Aku baik, jawab Laras datar. Aku hanya ingin tahu, apakah kau menyesali apa yang sudah kau lakukan? Adit menunduk, air mata mulai menggenang di sudut matanya. Setiap hari aku menyesal. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan untuk memperbaiki semuanya. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Laras diam sejenak, lalu menghela napas panjang. Aku tidak bisa mengatakan bahwa aku sudah memaafkanmu sepenuhnya. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku tidak membencimu. Kita sama-sama korban dalam situasi ini. Adit mengangguk pelan. Wajahnya dipenuhi rasa syukur. Terima kasih, Laras. Itu sudah cukup bagiku. Setahun kemudian, Laras dan Arka duduk di halaman belakang rumah mereka, memandangi langit malam yang penuh bintang. Mereka telah melewati banyak hal, dari pernikahan paksa yang penuh teka-teki hingga pertempuran melawan kelompok mafia yang kejam. Namun kini mereka telah menemukan kebahagiaan yang tak terduga. Kau ingat hari pertama kita bertemu? Tanya Laras pelan, suaranya terdengar seperti bisikan angin malam. Arka tersenyum, lalu mengangguk. Tentu saja. Kau terlihat begitu marah dan bingung. Aku tahu aku salah, tapi aku tidak bisa menahan diri untuk tidak tertarik padamu. Laras tertawa kecil. Dan sekarang, apa yang kau rasakan? Arka meraih tangan Laras, menatapnya dengan mata penuh cinta. Sekarang, aku hanya merasa bersyukur. Kehadiranmu dalam hidupku adalah hadiah yang tak pernah aku duga. Laras membalas genggaman tangan Arka, lalu mendekatkan kepalanya ke bahu pria itu. Aku juga, Arka. Meskipun awalnya kita dipertemukan oleh kebohongan, aku tahu sekarang bahwa kita dipersatukan oleh takdir. Di bawah sinar bulan yang lembut, mereka duduk dalam diam, menikmati momen kebahagiaan yang telah mereka perjuangkan bersama. Perjalanan mereka mungkin dimulai dengan badai, tapi kini mereka telah menemukan kedamaian di tengah cinta yang tulus.